pada malam hari ini kita belajar bersama-sama sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Kita akan membahas surat Hud ayat 43 sampai nanti dengan yang terakhir. Yang mana sudah saya cuplikan kemarin. Dalam surat Hud ini sebuah kisah nyata. Coba kita lihat dalam surat Hud nanti. Itu bunyi nggak? Mas, mic-nya bunyi nggak? Coba kasihkan Mas bunyi. Mas saya tanya, berdasarkan Mas Pak tadi. Part 2 ya. Part 2 yang mana ayat ini menceritakan kisah yang sangat maha dahsyat. Kenapa saya katakan maha dahsyat? Tidak ada lautan seluas zamannya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berada di atas air ketika Allah ingin mengajak orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ya. Coba dibaca dulu Mas ayatnya 42, 43, 44. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى نجري في موضع الجبال ونادى نوح ابنه وكان Ya udah baca dulu sampai dulu. Yang ingin saya hantarkan kepada keimanan kita adalah satu peristiwa yang maha dahsyat ini. Ada pertanyaan, kita percaya apa tidak percaya? Yang pertama itu. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu semua sudah mendengarkan ceritanya Nabi Nuh? Sudah ada yang belum pernah mendengar? Semua sudah ya? Nah, peristiwa terbesar Nabi Nuh membuat apa? Kapal, ya, bahtera. Nah, kemudian Nabi Nuh membuat kapal ini benar-benar kapalnya berlayar apa tidak? Berlayar ya. Nah, coba kita lihat lagi. Ketika Allah, saya nggak menceritakan awalnya ya, dari buntut awal saya tidak, saya potong saja. Ketika kapal Nabi Nuh itu sudah jadi, maka Nabi Nuh itu diperintahkan untuk naik ke atas kapal. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kepada Nuh bahwasanya orang-orang kafir ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya singkat cerita Nabi Nuh naik beserta pengikutnya dan orang-orang kafir tidak mau ikut, termasuk anaknya dan istrinya. Tapi anak yang lain ikut. Yang nggak ikut cuma Kan'an saja, yang lainnya ikut. Dan disitulah nanti yang akan turun temurun dari putra Nabi Nuh. Semuanya lenyap. Maka lahirlah dari keturunan Nabi Nuh sehingga sampai pada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, peristiwa yang maha dahsyat ini kemudian diperintahkan oleh Allah naik ke kapal, dan di situ ada air, ada hujan yang sangat deras, kemudian angin yang berhembus kencang. Singkat cerita, dengan hujan yang deras, angin yang berhembus kencang itulah sehingga air segera naik. Saya tidak sampai membahas berapa mil kenaikannya itu, yang jelas gunung saja terlewati. Pertanyaannya, kenapa sampai gunung itu terlewati? Padahal kalau logika mau menelan gunung, air itu mau naik gunung butuh berapa hari? Hujan berapa hari kira-kira? Ya,
Maka di sini nanti ada ayat yang sungguh sangat luar biasa tadi dibacakan ya. Wahiyata tajri fil bahr, kapal itu berlayar. Nah, kemudian setelah berlayar dan ketinggian air itu seperti gunung. Ya. Dan akhirnya Nuh memanggil putranya, ya bunayya irkam ma'ana, naiklah hai anakku ke kapal ini. Tapi nanti ada bantahannya ya. Nuh tidak putranya tidak mau naik. Nah, yang ingin saya sampaikan dalam ayat ini kaitan dengan seorang orang tua yang begitu perhatian kepada anaknya. Tapi saya ingin sampaikan dulu, peran orang tua di rumah itu sebagai apa? Ya. Peran orang tua di rumah itu sebagai apa? Mungkin ada yang begini Bapak Ibu, pekerjaan tidak ada seberat pekerjaan perempuan. Ya Pak tidak? Ketika anaknya sakit, dia jadi dokter. Ketika anaknya lapar, dia jadi koki. Ketika anaknya pengen baju, dia jadi laundry. Ya Pak tidak? Ketika anaknya mau sekolah, dia jadi apa? Mengantarkan sekolah itu ya. Intinya ketika anaknya mau bertanya satu pelajaran, maka orang tua adalah sebagai pendidik, sebagai guru. Maka ingin saya sampaikan, berarti tugas orang tua di sini multi, paling tidak mendidik anak-anaknya. Maka ini kaitan dengan ilmu kemarin ya, mendidik. Jadi memang tugas orang tua itu mendidik. Oke. Kemudian pertanyaan saya dan nanti tolong didiskusikan. Salah siapa ketika anak itu tidak manut sama orang tua? Monggo ditanggapi satu dulu. Salah siapa ketika anak tidak taat kepada kedua orang tuanya? Daripada ngomong semua satu-satu aja, angkat tangan dulu, siapa yang menjawab? Ketika anak itu nakal, ketika anak tidak manut sama orang tua, salah siapa? Nah, kasih mic-nya, siapa yang angkat tangan? Siapa yang mewakili dari sebelah sana? Siapa yang mewakili? Silakan bicara, monggo, silakan. Salah semua. Salah semua. Oke. Keras, jelas, padat, salah semua. Dari ibu salah siapa? Orang tua. Ada yang bantah lagi? Tadi salah semua. Yang di sini yang disalahkan orang tua. Anak orang manut sing salah wong tua. Ada yang nggak terima? Saja mungkin kasih kaminya. Ada yang mau siapa? Oke. Mas Budwi bantu. Pak Selamat DH ya tadi menjawab salah semua. Apa alasannya? Kok salah semua? Ya. 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 Kenapa anak sampai tidak manut? Salah didik. Saya mau tanya, kenapa bisa salah didik? Pengaruh lingkungan. Ini tanda kutip, saya kantongi dulu. Salah karena lingkungan. Oke, tadi yang mengatakan salah orang tua. Kenapa yang disalahkan orang tuanya? Kurang perhatian. Saya tanya, kenapa sampai orang tua kurang perhatian kemana? Kerja, sibuk, HP-an atau kerja? Sibuk chattingan, sibuk Instagraman,
sampai lupa sama anak, sampai lupa kalau punya anak. Subhanallah. Sudah Bu, itu jangan garis bawahi. Satu tadi orang tua sudah berjibaku mendidik, ini pihak sana ya. Orang tua sudah mendidik, tapi anak nggak mau ngikut. Mungkin orang tua sudah perhatian luar biasa, tapi anak nggak mau ngikut. Kenapa anak nggak mau ngikut peringatan orang tua? Karena bisa jadi terpengaruh lingkungan. Bisa jadi karena orang tua sudah ketat, orang tua sudah bagus, tapi ketika anak keluar terkontaminasi dengan lingkungan. Saya nggak mungkin nyalahkan lingkungan dong, karena lingkungan itu terdiri dari beberapa komunitas, terdiri dari beberapa keadaan manusia. Saya nggak bisa nyalahkan. Yang kita gempur adalah kita sebagai orang tua. Ya. Sampai mungkin saya katakan begini, kenapa sampai anak tidak mau sholat? Salah siapa? Coba saya mau tanya semuanya boleh jawab. Kalau anak tidak sholat, salah siapa? Salah meneh, jujur saya juga. Coba ini. Kenapa sampai anak tidak mau sholat itu kenapa? Ya, pergaulan. Oke. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika orang tua orang tua sudah bersusah payah, sudah mendidik, tapi karena bergempur dengan lingkungan, maka orang tua akhirnya gampang, ya Allah, gimana saya ini, saya harus berbuat apa? Kemudian yang mengatakan salah orang tua. Kenapa orang tua salah? Karena terus terang Pak, saya kerja berangkat jam 5, pulang jam 5. Jam 5 pagi berangkat, jam 5 sore pulang. Sehingga anak tidak pernah ketemu dengan orang tuanya, ketemu wong tuane wis leye-leye ditekoni mesu. Ya pakai lawat jam 5, akhirnya mandi sholat maghrib, habis sholat maghrib lekaran. Gitu, lekaran diganggu mesu. Bisa-bisa bablasan turune, bisa-bisa sholat isya, bar sholat isya tuh meneh. Sampai ini bisa jadi salah orang tua. Jadi faktor ini adalah sangat dominan di dalam sebuah rumah tangga. Tapi coba Bapak Ibu, kalau itu secara umum ya, tapi dalam surat Nuh ini saya kaitkan dengan peristiwa Nabi Nuh ini, saya kaitkan di mana padahal dia adalah seorang putra Nabi ya, yang dicintai oleh Allah, tapi kenapa sampai Kan'an ini tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada kedua orang tuanya, tidak mau mengikuti kepada kedua orang tuanya, walaupun ini ada peristiwa lainnya. Tapi paling tidak Bapak Ibu, itu mengingatkan kita supaya kita ini mau belajar dari sebuah peristiwa-peristiwa yang ada. Tadi dari semuanya bapak atau orang tua yang disalahkan atau salah semuanya karena anak terkontaminasi dengan pergaulan dengan lingkungan. Tapi saya tetap menyampaikan Bapak Ibu, semuanya itu berawal dari rumah. Semua berasal dari rumah. Maka satu peristiwa yang disampaikan oleh Nuh ini adalah uswah hasanah. Uswatun hasanah. Di dalam rumah harus ada contoh. Di dalam rumah harus ada suri tauladan. Maka ketika Nabi Nuh hadir sebagai kepala rumah tangga, anak-anaknya diperintahkan untuk taat kepada Allah, tapi istrinya tidak mau, Kan'an juga tidak mau, sedangkan putra yang lainnya mau. Tetapi di depan Nabi Nuh, mereka tidak pernah menampakkan ketidakcocokan dengan Nabi Nuh. Mereka selalu mengiyakan apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh. Tapi di balik itu, Kan'an dan ibunya itu selalu mendukung gerakan-gerakan orang-orang kafir. Artinya setuju dengan pendapat-pendapat orang kafir. Bahkan dia menertawakan Nabi Nuh ketika Nabi Nuh membuat perahu itu. Tetapi di sini tetap diajarkan mereka itu selalu menyembah Allah, menyembah Allah, menyembah Allah, menyembah Allah.
Maka saya sampaikan, mari kita tampilkan kedua hasanah, contoh yang baik dalam rumah tangga kita. Berarti kalau tadi di Aisyah sudah saya sampaikan, saya kasih contoh pondok pesantren. Pondok pesantren itu yang membangunkan santri-santrinya siapa? Kalau santrinya salah, yang memberi hukuman siapa? Ustadznya, ya? Yang membangunkan siapa? Ustadznya. Kecuali sudah kelas besar-besar ya. Saya masih kelas SD naik SMP, pondok pertama ini sih dipakai apa? Ustadznya yang membangunkan. Kalau dia salah, ustadznya yang membangunkan, yang mengajarkan ustadznya, ya kan? Sehingga kalaulah anak ini di pondok, ustadznya yang bangunkan. Kalau anak ini di rumah, siapa yang bangunkan? Ustadznya. Anak ini di rumah, siapa yang bangunkan? Ya orang tua. Berarti kalau gitu orang tuanya harus menggantikan posisi ustaz, menggantikan posisi ustazah. Ibu-ibu jadi ustazah, suaminya jadi ustaz, walaupun hanya di rumah. Coba bayangkan kalau itu terbangun, anaknya dididik oleh ibunya, diajari ngaji ibunya, kalau salah dihukum oleh ibunya, oleh orang tuanya, kemudian semuanya diajarkan seperti persis di pesantren. Luar biasa. Sama, cuma itu bedanya pesantren kecil. Ya. Maka kalau ini bisa tertransferkan uswatun hasanah, qudwah hasanah, insya Allah akan terbentuk sakinah. Kenapa peristiwa ini? Tapi Bapak Ibu, kalau orang tua sudah bermaksimal mungkin, dia sudah mengajarkan, memberikan pengarahan terus menerus, insya Allah nanti akan terjawab dalam surat ini. Kemudian yang kedua saya sampaikan, kalau orang tua sudah menjadi qudwah hasanah, saya mau tanyakan lagi, ibu-ibu, bapak-bapak, apa yang pertama kali diajarkan kepada anak-anaknya? Coba tanya. Yang diajarkan kepada anak-anaknya pertama kali apa? Oke, jawabannya. Kira-kira ya, perwakilan dari sebelah sana apa kira-kira? Nomor? Makan. Dan saya mau tanya, ketika jenengan punya anak baru umur 1 bulan, apa yang selalu didengung-dengungkan pada anak itu? Apa? Oke lah. Nah, terus bagaimana jenengan mengharapkan dari anak itu sejak umur berapa? Oke lah, begini, jenengan kalau menasihati anak, soalnya gede beda siapa? Saya mau tanya ke ibu-ibu ini, kalau sudah anaknya, bapak-bapak kalau ngobrol sama anaknya, nek usupnya gede dari apa kira-kira? Adakah yang mengatakan soalnya gede dari imam masjid Al-Manar? Rakyat dong. Mesti semuanya dijadikan, nak semudah-mudahan kamu jadi anak yang, sebab itu sudah kata kunci. Kata kuncinya mesti waladun soleh. Kalau orang manten kata kuncinya sakinah mawaddah warahmah. Kelayatan kata kuncinya husnul khotimah. Itu sudah kata kunci kok. Kata kunci layatan husnul khotimah. Kata kuncinya baik waladun solehah. Kata kuncinya orang nikah sakinah mawaddah warahmah. Kata kunci. Coba sekarang kalau sudah lahir, semoga jadi waladun soleh. Ketika proses dewasa, kata kuncinya apa coba? Apa? Coba Bapak Ibu saya mau membuka ya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solihah. Soleh dan solihah itu lahir ceprok langsung soleh solihah apa enggak? Supaya soleh dan solihah diapakan? Nah, dididik. Siapa yang dididik? Nah, pertama kali yang dididikkan kepada anak apa?
tauhid. Saya mau tanya, ngajari cah kelas 4 SD tauhid pripun carane? Lah sing tuwek ngene tauhid burak karuan. Coba pertama kali yang diajarkan waladun akhlak. Saya mau tanya, pilih saja. Pertama kali kita yang ajarkan adalah benar atau pintar. Yang diajarkan kepada anak kita jadi orang yang benar apa jadi orang pintar? Ojo boleh loro. Bila jiwa. Ketika jenengan mengharapkan dari seorang anak waladun soleh betul, maka harus dididik. Setelah dididik, yang perlu diajarkan kepada anaknya, coba pengen nak mudah-mudahan kamu jadi orang benar apa jadi orang pintar? Kene pintar, kene bener. Bapaknya pengen lewis supaya jadi pintar, ibu dia ngomong supaya jadi kok bener. Bener lah pintar gitu. Pak, saya mau sampaikan, saya pertegas, sebenarnya penjenengan itu sudah mendidik pada anak kita ini sebenarnya jadi anak yang bener, sebenarnya loh. Contoh, anak ketika kecil di bayi umur 2 sasi, 3 sasi, bahkan 5 sasi, kita sudah bisa nyekel ya, sudah bisa menggenggam. Ketika jenengan genggam itu kerupuk sing tengah posisi yang kanan, sini diambil, yang sini ya, yang kanan, jangan yang kiri, tekel sing kanan. Jangan ketoknya dalil loh. Dari lidah sama anak kecil itu, tidak perlu sing tangan. Ketika dipindah kiwo, pindah kine sing tangan. Itu sudah mengajarkan kebenaran, tidak perlu pinter-pinteran itu. Coba dalil kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan hakul fa'il biyamini. Gaya didalili. Tidak perlu sekeling dibenarkan. Ketika ada anak usia SD kelas 1, dia bilang jorok, langsung katakan stop. Tidak boleh itu bicara seperti itu, dosa. Jadi kan tidak menularkan dalil kalimat bola kartu lebih fasal dan lain sebagainya. Tidak perlu, tidak perlu. Ya sudah, itu tidak boleh, nanti tidak boleh diucapkan. Besok jangan diulangi lagi. Itu saja kebenaran yang akan ditanamkan sama anak kita. Ketika anak kita masih kecil makan sambil berjalan, ibunya bilang apa? Ibunya bilang apa? Duduk, tak boleh berdiri. Makan itu duduk, makan tak boleh sambil jalan. Jadi kan dari ini kan, tasroban ahadukum qa'iman. Enggak usah pakai dalil, enggak boleh makan itu duduk. Ketika anak bertanya, "Oh, ibu kok makan enggak boleh sambil jalan?" Enggak boleh. Makan sambil jalan itu koyo. Kan gitu. Pasti gunakan dalilnya itu, enggak mungkin gunakan dalil tasroban ahadukum qa'iman, enggak perlu itu. Maka juga Bapak Ibu, ketika anak kita mohon maaf tidak sopan dengan orang tuanya, dia berkata kasar, dia membentak, dia mencaci maki, kita mengatakan apa? Kamu tidak boleh berani dengan orang tua, kamu tidak boleh berani dengan gurumu. Itu tidak baik, itu dosa, itu dilarang dalam agama. Cuma itu. Jangan mengatakan dari bola takulah mau bin bola tanahmu wa qulu wa qawlan karimah. Malah ngumpet anak dengan cilik-cilik di dalam. Maka sebenarnya kita sebagai orang tua, contoh yang baik, suri tolakan yang baik, dan selalu ajarkan kebenaran. Itu saja. Menjadikan dia anak yang benar. Kenapa Bu? Para sahabat-sahabat itu mendidik anak-anaknya dari tangan orang tuanya masing-masing, karena tidak ada sekolahan. Ya nggak ada sekolahan, nggak ada ruang guru, nggak ada PJJ, ya kan, daring, private. Ya, sekarang sudah ada ruang guru ya. Di TV tadi siang hari itu semua channel TV itu ruang guru, kecuali TV apa tadi? Indonesia itu sama apa? 2 stasiun yang nggak nyiarkan ruang guru. Semuanya ruang guru, penuhi ruang guru. Ya, coba kita belajar dari sini. Uswah hasanah, qudwah hasanah, kemudian kita sampaikan yang benar. Sedangkan para sahabat-sahabat itu anaknya dididik sendiri dengan tangannya orang tuanya sendiri, dilatih, sehingga apa Bapak Ibu? Ketika anaknya yang sudah dididik,
dipegang, maka anak ini benar-benar menjadi orang yang benar. Setelah benar, maka dia akan dipinterkan. Kenapa? Meminterkan orang benar lebih mudah daripada benarkan orang pinter. Ini apa ini? Jangan doyana orang kudu bener nih pinter dhisik. Sesuk dikandani jangan dibantah matematika. Ya apa tidak? Dibantah dengan matematika. Kenapa orang yang mengandalkan kepandaian dia jangan sulit untuk menerima kebenaran. Tapi orang kalau sudah benar mudah untuk menerima kepandaian. Karena pas sudah benar dulu, contoh jujur. Jujur itu pinter sih apa bener sih? Orang jujur itu bener sih apa pinter sih? Sing penting kok bener kok. Wong jujur itu ora butuh wong pinter, justru wong pinter akeh sing ora. Ini apa sih? Saya mau tanya, yang satu lulusan S1, yang satu lulusan SD. Kira-kira sing jujur sing ndi? Bener gitu loh. Makanya simpelnya itu benar dulu. Karena kalau sudah benar, dia dimasuki ilmu apa saja enak Pak, enteng. Karena sudah benar orangnya. Landasan pondasinya ini sudah bagus. Ya pondasinya ini sudah benar. Maka orang Jawa itu sudah bagus kan. Ya orang Jawa itu sebenarnya sudah tepat sekali mengajarkan anak-anak kita dengan yang benar dulu. Ya bohong aja nggak boleh, berani orang tua nggak boleh, bicara kata nggak boleh, makan kanan tangan kiri nggak boleh, semuanya sudah diatur. Mohon maaf jamaah yang dirahmati Allah. Ya dengan ketika punya anak itu, kalau masih memakaikan pakaiannya, itu yang seksi apa yang rapat? Saya tanya. Sebenarnya itu sudah dididik menutup bisa menutup auratnya, sudah diajarkan sejak kecil seperti itu. Tapi kadang tadi Bapak terkontaminasi dengan lingkungan, tontonan, pendengaran, perasaan, ini diperlihatkan dengan hal-hal yang semacam itu. Maka untuk itu Bapak Ibu, untuk menggempur itu semuanya, satu contoh yang baik, yang kedua tanaman pertama kali itu apa? Apa yang dididikkan pada anak kita ini baru. Yang ketiga di situ adalah al-ilmu, harus berikan dia pengertian. Kalau kamu melakukan ini dosa itu adalah disiksa oleh Allah. Kalau kamu nggak sholat kamu begini, kalau kamu nggak ngaji kamu begini. Kalau ini pengetahuan, ini ilmu, sampaikan sama anak-anak kita. Kalau kamu sudah dewasa, umur 17 tahun di wanita, kamu wajib menutup auratmu. Sampaikan, tutuplah auratmu. Sampaikan sama mereka ini hal-hal yang harus kamu lindungi. Ini hal-hal yang tidak boleh disentuh orang lain, tidak boleh untuk dipertontonkan kepada orang lain. Sampaikan sama anak-anak kita. Yang laki-laki juga begitu. Sampaikan apa yang telah dilarang dalam agama, itu disampaikan semuanya. Jadi pengetahuan. Jadi ibu bapak harus berenteng ya. Harus memang memberikan penjelasan, menyampaikan itu kepada anak-anak kita. Kenapa kalau tidak begitu, kita tidak pernah mengingatkan sama anak-anak kita seperti itu? Mohon maaf ya Pak. Kalau sejak kecil sudah tidak jujur, sejak kecil sudah suka berbohong, sejak kecil sudah berani sama orang tua, sejak kecil sudah jarang sholat, anak sejak kecil jarang baca Quran, nanti anak ini akan menjadi anak-anak yang apa? Maka kalau kita baca dalam buku tauhid, anak-anak yang semacam itu nanti akan dikuasai oleh hawa nafsu. Maka Bapak Ibu tidak usah heran kalau sekarang ada anak berani dengan orang tua. Tidak usah heran, mohon maaf ya, kalau anak berani membunuh ibu kandungnya sendiri. Tidak heran itu. Kalau suami bunuh istrinya mungkin masih berani. Tapi kalau anak berani bunuh orang tuanya, ini mohon maaf. Kalau di dalam bahasa Al-Quran durhaka, ya ada nggak suami durhaka sama istri durhaka sama suami? Dalilnya tidak ada kalau cari dalil ya. Tapi memang larangan ada. Tapi kalau anak berani sama orang tua itu durhaka, maka sampai dikatakan dosa terbesar nomor 2 setelah syirik
adalah durhaka kepada orang tua. Jadi berani sama orang tua itu dosa besar nomor 2 setelah syirik. Nggak bisa bayangkan. Jadi berani sama orang tua itu dosa nomor 2 setelah syirik. Sebaliknya, ketaatan nomor 2 setelah Allah adalah orang tua. Jadi taat kita manusia ini pertama kali harus kepada Allah, nomor 2 kepada orang, bukan ustaz, bukan kiai, ya, orang tuanya. Jadi yang pertama kali ditaati adalah Allah, yang kedua adalah orang tua. Sedikit saya singgung. Ada seorang sahabat yang dia belum pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi dia akan dimasukkan ke dalam surga. Coba, sahabat ini namanya Uwais. Dia ini masuk surga, padahal sampai bisa pergi ke Mekah, sampai dia belum ketemu berjumpa di zaman Rasulullah, tidak berjumpa dengan Rasulullah, padahal dia hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Rasulullah sebelum wafat dia berpesan sama Umar, nanti kalau ada orang kesini ke Mekah dari Sam namanya Uwais, maka tanyakan, sampaikan salamku kepadanya dan dia akan masuk surga. Karena Nabi ya, Rasul sudah tahu. Singkat cerita, datanglah rombongan itu ke Mekah. Kemudian ditanya, apakah rombongan kalian ada yang namanya Uwais? Ada ya Khalifah. Tapi dia ini adalah orang yang aku gaji 300 dirham untuk menjaga kambing-kambing kami dari Madinah ke Mekah. Itu dari Sam ke Mekah itu bawa kambing, dan yang jaga adalah Uwais. Gampangannya penggembala. Dia menjogo kambing-kambingnya itu selama perjalanan sampai ke Mekah. Mana dia sekarang? Di tempat penggembalaan. Orang-orang bertanya, ngapain khalifahnya Uwais kan gitu ya. Akhirnya ketemulah dengan Uwais. Apa nama Uwais? Betul, dia khalifah. Apakah kamu rindu Rasulullah? Saya rindu sekali ya khalifah. Oke, saya mendapatkan pesan dari Rasulullah. Yang pertama, engkau adalah masuk surga. Yang kedua, pesan Rasulullah, aku minta doa dari kamu supaya engkau mendoakan aku. Maka bertanya, kenapa kok saya kan begitu ya? Bahasa basinya begitu. Singkat cerita, akhirnya didoakan. Kemudian ditanya, kenapa wahai khalifah sampai Rasulullah mengatakan seperti itu? Malah dibalik bertanya sama khalifah, apakah kamu itu hidup di zaman Rasulullah? Apa kamu tidak pengen ketemu dengan Rasulullah? Ya khalifah, andai kata anggotanya itu saya kangen dan rindu sekali dengan Rasulullah, tapi saya tidak bisa datang ke Mekah untuk menemui Rasulullah. Karena khalifah bertanya-tanya, jangan kelebihan itu apa kan? Akhirnya kenapa sampai kamu tidak bisa datang ke Mekah? Padahal kan rombongan ke Mekah ini kan banyak, kamu bisa ikut dengan rombongan itu. Maka dia katakan, bagaimana saya mau ikut dengan rombongan itu, sedangkan saya di rumah masih ada ibu saya. Jadi saya menjaga ibu saya merawat ibu saya. Andai kata saya bilang sama ibu saya, Bu, saya mau pergi ke Mekah menemui Rasulullah, pasti diizinkan. Tapi itu perasaan yang membohongi. Sebenarnya jangan, nak, karena ibu sedang sakit. Ibu tidak bisa kemana-mana. Ke kamar mandi aja harus kamu gendong. Mau kemana karena kamu harus gendong. Kalau kamu tinggal siapa? Itu hati kecilnya. Mungkin secara lahiriah berangkatlah temuilah Rasulullah kan gitu. Karena di zaman itu siapa yang gak kepingin dengan ketemu dengan baginda Nabi? Singkat cerita, akhirnya khalifah tahu ternyata kenapa sampai Rasulullah menitipkan salam untuk disampaikan kepada Uwais, karena dia berbakti kepada orang tua. Kata Rasulullah, surga terdekat bagi kita adalah orang tua. Subhanallah. Oke, saya kembalikan ya. Tadi orang yang benar dengan orang yang pintar ternyata masih menarik orang yang benar. Maka di sini saya sampaikan, monggo rumah tangga kita, anak-anak kita ini kita didik anak-anak kita jadi orang yang benar. Kalau sudah jadi orang benar, insya Allah untuk pintar itu mudah.
punya perasaan seperti itu. Maka di sini dapat diambil pelajaran. Setiap orang tua bertanggung jawab terhadap nasib anak-anak mereka, meskipun seorang memiliki tanggung jawab atau posisi di masyarakat. Sekalipun kita ini sibuk di masyarakat, sekalipun kita jadi pegawai, sekalipun kita ini punya jabatan kedudukan, tapi tetap punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya sendiri. Walaupun pemimpin, tapi dia tetap tanggung jawab kepada anaknya. Yang kedua, bergabung bersama orang-orang kafir akan menjauhkan manusia dari jalan kebenaran, meskipun seandainya dia adalah anak Nabi. Mohon maaf, ini untuk kita juga untuk pelajaran kita. Sekalipun mohon maaf bukan anak Nabi ya, sekalipun anaknya kiai, anaknya ustaz, anaknya habib, anaknya siapa saja, kalau dia bergaul dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah, bergaul dengan orang-orang yang menyekutukan Allah, maka dia akan terputus. Artinya dalam akidah, dalam tauhid, dalam keimanan dia terputus. Subhanallah. Maka akhirnya nggak bisa menerima kebenaran karena salah pertemuan dari lingkungan. Karena lingkungan yang tidak benar, maka dia ini akan tidak bisa menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana kita membangun, bagaimana kita membentuk dalam lingkungan kita untuk menjadi suri teladan yang baik dalam rumah tangga kita. Artinya apa? Maksimalnya orang tua di dalam mendidik anak-anak kita ini nanti akan menjadi satu tebusan atau alasan bahwasanya kita sudah selalu mengarahkan anak kita. Memang Bapak Ibu, sampai kapan sih orang tua itu mengarahkan mendidik anaknya? Ini ya. Tidak hanya sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan bertahun-tahun selamanya. Sampai dikatakan dalam hadis ketika anak sudah menikah. Ya, kalau sudah menikah itu sebenarnya sudah urusannya masing-masing. Kalau seorang perempuan sudah tanggung jawab suaminya. Ketika ada apa-apa suaminya yang bertanggung jawab. Tapi kalau ada laki-laki dia masih dalam tanggungan orang tua. Maka seorang laki-laki yang sudah menikah pun dia masih tetap harus berbakti kepada kedua orang tua. Tapi kalau wanita dia sudah mengabdi kepada suami. Ini ya. Kenapa? Surganya sudah pindah, surganya kepada suaminya. Maka Bapak Ibu, carilah suami-suami yang baik, yang taat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini memang Rasulullah mencontohkan seperti itu. Maka caranya, mari kita bangun kadar-kadar kita, generasi kita yang mengerti Quran, yang tahu tentang Quran, yang tahu tentang ilmu. Oke ya. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, satu ayat dari 42 ini. Satu ya, saya ulangi lagi, bagaimana kita bisa memberikan suri teladan kepada anak-anak kita. Karena Nabi Nuh memberikan contoh, walaupun terkontaminasi dengan lingkungan, gitu ya, lingkungan yang tidak baik, maka dia akan mempengaruhi sekali untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus mengajarinya anak kita apa itu diajari dengan hal-hal yang benar. Ya, yang benar-benar itu baru. Yang ketiga, berikan dia ilmu pengertian sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, sebenarnya di pihak ketiga ini memberikan pengertian ini Bapak Ibu. Yang pertama kali apa? Kenalkan anak-anak kita tentang sholat. Kenalkan anak-anak kita kepada Allah. Kenalkan anak-anak kita ini dengan sholat. Maka ada istilah adibu auladakum bis-sholat. Ya, adibu auladakum bis-sholat. Jadi ternyata kita harus mengajarkan sholat itu kepada anak kita. Jadi sholat itu harus diajarkan, Pak. Bahkan sholat itu harus dipaksakan. Mungkin dalam hadis Rasulullah sudah disampaikan ya, anak itu umur 7 tahun ya bahkan ya, diperintahkan dulu. Baru nanti 10 tahun dia nggak mau sholat ya bahkan dipukul. Coba saya mau tanya, mohon maaf, anak sekarang ini 10 tahun sudah tahu porno nggak? Anak sekarang ini 10 tahun sudah ngerti porno loh. Artinya ngerti halal, ngerti ini adalah apa ya? Ini dosa ya, bukan dosa dan dosa. Ini adalah perbuatan yang kayak begitu, ini kan perbuatan yang kayak begini. Sudah tahu atau belum? Anak-anak kita
7, 8, 9, itu tahu lah ya. Coba itu. Maka mari ya. Jadi nanti saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baru ayat 42 ini Bapak Ibu, betapa beratnya memang jadi orang tua. Tadi sudah sampaikan. Saya belum memberikan keterangan bagaimana anak harus berdoa, hak anak kepada orang tua apa saya belum sampaikan. Tapi saya jadi mengatakan, mari kita sebagai orang tua ini memang berat sekali. Orang tua itu berat sekali, Pak. Kalau saya sampaikan, Allah mengingatkan kepada kita. Yang pertama, ku anfusakum wa ahlikum nar. Coba saya mau tanya, ku anfusakum itu perintahnya ke siapa? Jagalah dirimu itu siapa? Nek ku anfusakum ini mungkin secara pribadi ya kita masing-masing kan. Jadi ku anfusakum, jagalah dirimu ini pribadi. Nah ketika wa ahlikum keluargamu sedang dijawab sudah. Kan bapak karo ibu nih. Ini biasanya bapak karo ibu nih masalah urusan didik nyerahke sinten. Kalau anaknya salah, bapaknya tinggal nyeneni kok itu ya. Tidak, tanggung jawab semuanya, apalagi orang tua di sini adalah laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, dalam pendidikan, tarbiyah, kehidupan, maisha, semuanya adalah suaminya. Maka saya ulangi lagi, jagalah keluargamu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti ini sudah satu hal yang sangat luar biasa. Mengamankan anak kita seperti ini tadi. Karena Nabi Nuh mengajak dia sampai Nabi Nuh minta sama Allah, ya Allah, aku kan sudah taat kepadamu, aku patuh kepadamu. Kenapa kau tidak menepati janjimu kepadaku? Akhirnya Allah menyampaikan, hai Nuh, aku tidak akan mengingkari janjiku dan aku akan selalu menepati janjiku. Masalah anakmu, karena anakmu tidak seiman dengan engkau, artinya dia mengingkari aku, maka aku putus dia dari kamu, hai Nabi Nuh. Anak tauhid, iman. Maka Bapak Ibu, supaya anak kita tidak putus, mari kita ajarkan kepada anak-anak kita. Tapi Bapak Ibu, jangan ada pemikiran begini ya, Nabi rasa didik anaknya. Itu tolong jangan ada kalimat itu. Ya, Nabi Nuh rasa didik anaknya, bukan. Ini hanya permisal, contoh untuk generasi kita semuanya. Sekalipun dia adalah seorang anak Nabi, kalau dia ingkar kepada Allah, maka dia tidak bisa bersama dengan Rasulullah, kalau tidak bersama dengan Nabi atau dengan Nuh itu sendiri. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, suri teladan pendidikan, pengertian ini sangat penting dalam kehidupan kita bersama. Ya, apalagi di dalam kita membangun rumah tangga kita. Maka saya katakan orang tua memang berat. Di sini ku anfusakum. Yang kedua, supaya bapak-bapak kita semakin semangat lagi. Apa? Kullukum ra'in. Kullukum ra'in. Kalau ini jelas, masing-masing ini pemimpin. Masing-masing ini bertanggung jawab. Suami punya tanggung jawab pada istri dan anaknya. Istri punya tanggung jawab kepada anak-anaknya dan menjaga harta rumahnya. Nanti pembantu punya tanggung jawab. Ya, pembantu itu punya tanggung jawab, dia diamanai oleh majikannya. Dia harus menjaga itu. RT, RW, lurah, bahkan kita semuanya punya tanggung jawab. Ingat, ketika sudah kullukum ra'in tidak berhenti, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalimat mas'ul, tanggung jawabnya bukan hanya sekedar mendidik, tapi benar-benar tanggung jawab kita mampukah kita mengantarkan anak-anak kita ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala.
coba waktu kita semua coba taruh dalam kepala kita, kullukum ra'in. Kita ini punya tanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jangan diamanahi harta banyak lebih berat, ya. Jangan nggak punya duit ringan. Lagi apa nih? Saat ini mau menjenengan ngantoni di 1 juta, siji ngantoni 100.000, siji ngantoni 1.000. Saya ngabot sih ngantoni gitu. 1 juta ngetoke mung 10.000, sing 100.000 ngetoke 10.000, sing 1.000 teke kabeh. Cemplungke kabeh kira-kira jenengan ini kira-kira tanggung jawab lebih berat. Orang pinter dengan orang kurang pinter secara tanggung jawab ya, lebih berat yang mana? Yang pinter, yang punya ilmu lebih berat tanggung jawabnya. Tapi jangan terus lepas tanggung jawab. Nek ngono tak agak bodoh wae lah. Nek jenengan siap jadi wong bodoh berarti jangan siap marah. Terus dengan apa dadi wong bodoh yang marah ae. Kan jarang ya. Kadang-kadang orang kan begitu ya. Kayak contoh ini ya. Kadang orang itu menuntut hak tapi nggak mau memenuhi haknya. Contoh santri, ada wali santri izin Ustaz, saya mau izin membawa anak saya keluar sebentar saja. Jam berapa? Nanti jam 11 Pak. Jam setengah 11 sudah sampai pondok. Ya, diizinkan jam 11, setengah 11 sudah di pondok. Loh kan nanti Bu masih jam setengah 11, betul-betul Ustaz saya nunggu dulu. Begitu jam 11 dibawa keluar. Ini begitu diberitahukan nanti kembalikannya jam 4 ya Bu, baliknya jam 6. Itu orang manusia. Nek jalur hak itu cepet-cepet. Nek memberikan hak mundur-mundur. Gini apa ke? Saya mau tanya, nek nilai hutang cepet banget. Nek nilai hutang cepet banget. Nek baliknya nih. Oh, tenang, semangat. Ini gak tahu ini manusia ini gimana gitu ya. Nek minta haknya itu tidak. Nek kira baik. Oh iya, sesuk. Memang ini ya, Bapak Ibu sama yang dirahmati Allah, memang hidup. Tapi mari kita bersama-sama untuk membangun keluarga kita, khususnya lingkungan yang amanah. Kalau rumah tangga sudah membangun rumah tangganya masing-masing, insya Allah lingkungan akan terbentuk. Lingkungan itu akan terbentuk, lingkungan itu akan terbangun. Maka insya Allah nanti sebentar lagi Ramadan ya. Kalau tidak Ramadan mesti dibuka jam berapa? Mana kuncinya? Biasanya kalau tidak Ramadan dibuka jam berapa? Azan buka apa qomat buka? Coba besok kalau Ramadan itu buka jam berapa sih? Cobalah besok diniati kita tahun depan takbir semua rapat Ramadan dibukanya lebih awal dikit. Kalau itu digelakkan apa-apa ya dituruni kan takut biasanya yang pinggir jalan kalau dibuka lebih awal nanti takut hilang. Ya maka gimana lah nanti dipikirkan supaya apa? Biar banyak orang yang cepat datang ke masjid. Nanti kalau sudah sahur, habis sahur jangan bisa datang ke masjid, bisa zikir, bisa wirid. Wabil khusus yang umurnya 60 tahun ke atas. Iya, harus wabil khusus. Nah ya, makanya nanti kalau ada waktu tarhim itu kan waktu menjelang akan habisnya puasa apa? Sahur. Waktu tarhim daripada jangan gelap-gelap di rumah, sedang berangkat ke masjid jangan baca Quran, zikir wirid boleh. Kalau tidak ada kesibukan yang lain, tapi kalau ada kesibukan monggo. Artinya apa Bapak? Di musim-musim Ramadan semacam ini, mari kita ramaikan ibadah kita sendiri-sendiri. Saya kayaknya dengan adanya
buka puasa kemarin 1 bulan penuh di rumah, nggak kemana-mana. Yang biasanya puasa itu buka puasa di tempat-tempat lain terus pindah-pindah gitu ya. Begitu puasa kemarin saya nikmat bisa buka puasa sama istri, buka puasa sama anak, bareng selama 1 bulan penuh. Biasanya buka harmonio ya, di masjid-masjid gitu ya. Ternyata Allah berikan nikmat itu. Maka besok Ramadan tingkatkan tadi malam itu, yuk dibuka lebih awal. Kenapa kita di masjid? Insya Allah akan lebih minah daripada di rumah. Itu pun dengan berbagai macam hal. Kalau sehat, gitu ya, sehat. Kemudian juga kita ini tidak ada kesibukan, silahkan datang ke masjid untuk mendahului dan banyak berzikir. Itu saja yang saya sampaikan. Kita teruskan pada ayat yang berikutnya 43. Itu lebih seru nanti. Kalau 43 kita bicara anaknya. Kalau kemarin bicara orang tuanya dan ini tadi, besok 43 bicara tentang anak. Karena anaknya kayaknya gitu. Enggak, saya mau naik ke gunung saja. Nanti gunung yang akan melindungi, yang akan menjaga saya. Inilah yang dijawabkan oleh Kahlan yang menjawab itu terjawab dalam ayat 43. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.